Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan Adipati Pakualaman, Pakualam ke-10 menyambangi Sasana Prasetya Kraton Surakarta. Kedatangan Sultan dan Adipati dilakukan untuk melayat ke Raja Keraton Kasunanan Surakarta, Sri Susuhunan Pakubuwono XIII yang telah meninggal dunia. Usai melayat, Sri Sultan Hamengkubuwono X menyampaikan duka citanya dan harapan akan adanya regenerasi untuk menjaga tradisi keraton serta tetap menjadi bagian dari Republik. Semoga regenerasi juga tetap bisa berjalan dengan baik. Gitu. Karena bagaimanapun kami bagian dari yang harus menjaga tradisi. Ya. Baik yang di Surakarta maupun di Yogyakarta. Jadi harapan saya juga sama, bagaimana kita bisa meneruskan dengan langgeng, dengan segala menjadi bagian dari Republik, ya aman-aman saja, nyaman-nyaman saja semuanya. Sultan yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ini enggan berkomentar lebih jauh mengenai sosok Pakubuwono XIII. Namun ia menegaskan komunikasi antara Keraton Surakarta dan Yogyakarta tetap berjalan dengan baik. Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus memproses penentuan status Gubernur Riau Abdul Wahid pasca operasi tangkap tangan terhadapnya bersama 9 orang lainnya di Provinsi Riau. 2 kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan orang kepercayaan Gubernur Riau Tata Maulana dan tenaga ahli Gubernur Riau Dani Nur Salam menyusul 9 orang lainnya. Keduanya tiba di gedung KPK pada malam hari untuk menjalani pemeriksaan. Namun hingga kini KPK masih belum mengungkapkan perkara dugaan korupsi yang menjerat keduanya. Sebelumnya Gubernur Riau Abdul Wahid telah tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa pekan ini bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Arief Setiawan dan Sekretaris Dinas Ferry Yunanda. Mereka ditangkap pada sebuah operasi KPK yang dilakukan pada Senin 3 November. Presiden Prabowo Subianto menegaskan tetap adanya pelarangan terhadap impor pakaian bekas alias thrifting. Pelarangan dilakukan dengan turut mendorong para pedagang yang selama ini bergantung pada thrifting untuk beralih menjual produk lokal. Usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengungkapkan salah satu tujuan pelarangan impor pakaian bekas yakni untuk menjaga keberlanjutan UMKM lokal. Maman pun meyakini produk-produk UMKM lokal juga memiliki kualitas yang tak kalah baik dibandingkan dengan produk dari luar negeri. Masih banyak kok produk-produk dalam negeri kita kayak baju-baju kita yang bagus-bagus. Dan bahkan teman-teman distro di Bandung itu aja, mereka sekarang lagi, ya artinya produk-produknya bagus-bagus semua kayak baju-baju itu. Jadi didorong ke arah sana. Jadi supaya produk lokal kita juga tidak, artinya mempunyai pasar. Jadi punya market dan juga bisa mendapatkan akses penjualan di dalam negeri kita. Maman menambahkan dalam rapat terbatas, Presiden juga menginstruksikan percepatan realisasi program digitalisasi data UMKM melalui aplikasi Sapa UMKM. Digitalisasi dilakukan untuk mempermudah akses perizinan UMKM dan termasuk penghapusan utang UMKM. Ratusan umat Hindu di Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa pekan ini mengikuti upacara melasti menyongsong HUT ke-140 Pura Agung Wanakerta Jagat Nata. Salah satu pura terbesar di Indonesia ini terletak di Jalan Jabal Nur, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Upacara yang merupakan rangkaian dari Piodalan atau Odalan ini berlangsung khusyuk dan penuh hikmat di pesisir pantai bekas hantaman tsunami 2018 silam.
HUT Pura Agung ini diisi dengan prosesi penyucian diri dan alam semesta dari energi negatif menjelang acara puncak Piodalan. Dalam prosesi ini, umat Hindu menggunakan perahu, mengambil air suci atau tirta amerta di laut untuk membersihkan diri serta benda-benda sakral dari segala kotoran, dosa, dan keburukan. Tadi kita ke tengah kan, ke tengah samudra itu mengambil amritam. Amritam atau tirta kehidupan atau air kehidupan. Kita masuk ke dalam, memohon kepada Dewa Waruna supaya air itu diberikan, disucikan. Kemudian nanti besok seluruh umat Hindu pada saat Odalan besok itu akan mendapatkan percikan dari amritam yang kita mohon kepada Dewa Waruna tadi. Adapun perayaan HUT Pura Agung Wanakerta Jagatnata yang diyakini merupakan pusat peradaban umat Hindu di Sulawesi Tengah digelar pertama kali pada 1985.